Bertemu lagi di Sekretariat Jejak Cilegon atau Jejak Sejarah Budaya Karung Cilegon, dan pada hari ini saya kedatangan salah satu anggota dari Jejak Cilegon yang bernama Kang Firmanuddin. Sehat Kang Firman? Alhamdulillah sehat. Kang Ipul gimana sehatnya Ipul? Alhamdulillah sehat. Nah ini koreknya Kang Firman. Oh iya ini korek. Ya, kebetulan pada siang hari ini kita akan membahas tentang obrolan ngalor ngidul, ngopi ngolah pikir bersama salah satu seseorang yang sebenarnya ini masih belum jelas apa sih yang dia inginkan dalam mempelajari siklus budaya, seni ataupun budaya. Nah, kegiatannya apa nih Kang Firman untuk akhir-akhir inilah? Akhir-akhir ini saya kegiatannya kalau di rumah biasa kegiatan-kegiatan beres-beres, kegiatan belakangan kemarin saya habis belajar baca puisi ya, di Kang Ega. Kemudian ya masih terus, cuman kami kulik-kulik kembali belajar sendiri gitu. Biar nanti kemudian di Kang Ega kita lanjutkan kembali. Artinya masih mengeksplor apa sih yang kemampuan yang ada di dalam diri ya? Iya, lebih ke situ. Kita melihat bagaimana potensi yang ada dalam diri saya ini, apa yang perlu saya tingkatkan gitu. Nah, kenapa Kang Firman tertarik dengan dunia sastra? Bagiku itu mungkin sastra itu memiliki impact yang sangat besar untuk di kemudian hari gitu. Karena memang dalam kehidupan pun, dalam sosial, kita tidak lepas dari sastra. Ketika kita berbicara, berkomunikasi, ataupun ketika kita menulis, di situ kan ada pelajaran-pelajaran sastra yang memang perlu diterapkan, terutama dalam dunia penyairan, tapi lebih banyak itu ke dunia teater. Karena teater kan itu banyak bagaimana dia mengelola mimik muka, mengelola cara berbicara, urusan bagaimana kata-kata yang memang harus diintonasikan ketika kita berbicara di suatu situasi gitu, ketika bercerita ataupun ketika kita berbicara menyampaikan di publik gitu tuh, dengan maksud yang seperti apa, itu nadanya ya mungkin akan mempengaruhi tujuan itu sendiri gitu. Artinya gitu kalau yang saya tangkap berarti tidak terlepas daripada seorang penyair adalah bagaimana dia bisa mengolah pemimik muka dia. Ya, kan mungkin pertama penyair dengan teater itu bisa dipisahkan atau memang harus satu ruang lingkup? Bisa satu ruang lingkup, karena ketika kita menyampaikan sebuah apa yang dimaksud dari puisi itu sendiri, mungkin dari intonasi suara, yang tadi itu. Setelah itu bagaimana ekspresi kita terhadap penyampaian dari teks itu sendiri gitu. Itu kan bentuk dari menggambarkan maksud dari teksnya itu gitu. Begitupun ketika di teater, kalau teater kan lebih banyak gerakan, setelah itu lebih banyak peraga dan sebagainya. Cuman kalau misalkan di puisi kan hanya gerakannya sedikit gitu, hanya menyampaikan maksud dari teks puisi ini sendiri gitu, mulai dari mimik muka, terusnya intonasi suaranya yang dikeluarkan dari kata-kata itu sendiri. Mungkin ke situ sih, ada satu ruang lingkup yang menyamai. Kalau misalkan salah satu tokoh penyair ataupun karya siapa entah apa yang menurut Kang Firman paling monumental, paling teringat, terbayang-bayang di Kang Firman untuk mempelajari syair atau pembacaan puisi itu siapa Kang Firman? Kalau untuk pembacaan puisi sih saya lebih melihat untuk saat ini ya tokoh-tokoh besar gitu. Kenapa dia bisa terkenal dengan karya-karya sastranya kayak W.S. Rendra, terusan Khairul Anwar ya. Kenapa dia itu bisa terkenal gitu, dan kata-katanya gitu. Ternyata dalam pembacaan puisi katanya tidak ada yang menyamai. Dia berbeda dari yang lain. Pokoknya ganjil deh gitu kan. Tidak ada yang menyamai gitu. Dari cara berkarya dan lain
dari pembacaannya itu terasa berbeda kata penyair-penyair yang saya lihat di YouTube gitu ya. Kalau yang paling berkesan di antara mungkin ada Sapardi Djoko Damono, terus ada Chairil Anwar, terus siapa lagi tadi? Mbak Esrendra, terus Joko Pinurbo, itu siapa Kang Firman? Yang paling teringat yang saya pengen seperti ini misal gitu Mas. Kalau aku sih saat ini lebih ke Wes Rendra sih. Karena Wes Rendra itu dia bukan hanya saja penyair gitu tuh. Dia mendalami benar-benar dari dunia politik, ekonomi, terusnya tentu kebudayaan dia memahami gitu. Budaya itu. Karena memang dia juga tujuannya tadi itu jika memang kita berkesenian lepas dari penderitaan seseorang ya untuk apa gitu. Ataupun jika kita berkarya hanya untuk lepas dari permasalahan orang lain untuk apa gitu. Nah, ketika berbicara Wes Rendra, apa sih puisi yang diingat Kang Firman? Puisi judul apa ataupun kalimat yang pernah terngiang-ngiang ketika Wes Rendra membacakan puisi? Kalau Wes Rendra itu kemarin saya kayak hidup ini seperti uap gitu. Hidup ini seperti uap. Iya, dalam karya sastranya Wes Rendra. Hidup ini seperti uap. Terus ya tidak selamanya akan menghilang begitu saja gitu. Terusnya ya mengenai kenapa kita selalu memiliki segala sesuatu yang ada di dunia kayak kendaraan, kayak harta segala. Padahal itu semua titipan kata karya Wes Rendra itu. Kenapa kita ketika diambil kita merasa kehilangan gitu tuh. Dan dia mempertanyakan gitu tuh. Harus apa yang saya lakukan ketika titipan itu diserahkan kepada saya gitu. Kayaknya itu merasa terkesan dari karya-karyanya. Terusnya lagi mengenai anak muda, judulnya apa sih? Sumpah anak muda itu apa gitu. Di situ memang mengkritik anak muda yang memang diseragamkan dalam penyekolahan gitu. Tidak dipahami dengan pemahaman politik, ekonomi, terusan filsafat. Kenapa kita harus tidak dipelajari itu gitu tuh. Kita hanya dicetak untuk menjadi manusia-manusia taklid ataupun manut saja tanpa pernah memikir dan menafsirkan dari apa yang telah diajarkan dari seorang guru gitu. Ada karya-karya seperti itu kayaknya sangat menyentuh untuk bagi orang-orang muda gitu. Iya, kalau saya melihat dari apa sih pemikiran Kang Firman, ternyata Kang Firman ini bukan hanya orang yang bergelut di bidang sastra atau penyair aja. Mungkin ini baru permulaan awal ya untuk untuk masuk ke dalam dunia sastra. Ya kan. Tapi kalau dalam pemikirannya ada pemikiran tipis-tipis politik. Nah ini nah apakah Firman ini sebagai pengamat politik juga sebenarnya? Kayak ada politik sosial ekonomi gitu. Enggak sebenarnya. Politik itu memang bagian dari hidup manusia gitu. Pasti politik itu semua mengaitkan politik. Hanya saja terkadang kita tidak menyadari bahwa kita telah bermain politik gitu. Begitupun Nabi Muhammad, yang menurut saya Nabi Muhammad pun berpolitik ketika menyebarkan agama Islam. Dia menyebarkan melalui sahabatnya dulu, orang-orang terdekat dan sebagainya, dan kemudian nanti kan membesar. Itu kan bagian dari strategi politik dari seorang penyebar agama panutan kita. Begitupun kita ketika kehidupan sehari-hari tentang tujuan kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu tuh. Ada tujuan-tujuan untuk membesarkan kampungnya dengan cara berdiri ataupun membuat acara yang besar, baik itu secara individu ataupun secara komunal ya dari lingkungannya itu sendiri untuk meningkatkan gitu. Kan di situ ada bagian politik yang dimainkan. Kalau ekonomi ya tentu setiap manusia tidak lepas dari itu, karena memang itu bagian dari penghidupan manusia. Cara hidup manusia itu dari ekonomi. Berbeda dengan binatang, dia berusaha mencari makannya ya melalui
kegiatan-kegiatan berusaha sendiri, Nah, sama ya sebenarnya manusia juga berusaha sendiri gitu. iya. Cuma ada kegiatan ekonomi yang akan memudahkan dia dalam mendapatkan sumber makanan. Oh, memang kalau Kang Firman ini sudah sangat jelas ya, apa ya, sisi pemahaman politiknya sudah agak naik gitu ya. Karena saya juga melihat beberapa buku yang dia baca seperti Atomic Habits ya. Atomic Habits, Terus yang filsafat itu apa? pengantar filsafat ilmu sih. Pengantar filsafat ilmu, sama yang di Sama Bedah yang di Bedah itu keberanian Lakes tah. Lakes. Lakes. Oh iya Lakes. Lakes. Karya dari catatan kaki Plato kalau nggak salah. Emang luar biasa Kang Firman ya. Di satu sisi dia sekarang lagi mendalami dunia sastra, kemudian dia memang orang yang aktif juga sebagai pengamat politik tingkat kampung apa tingkat kota apa tingkat nasional nih. Nah, itu kemudian dia aktif juga di filsafat Kang Firman ya. Apa memang filsafat hanya sekedar memang setiap manusia itu kan semuanya harus berfilsafat, atau memang kan filsafat itu kayak tersekat-sekat gitu, ya kan? Jangan ke filsafat, nanti kamunya sesat kan gitu. Nah ini Kang Firman kan tadi kayak Lakes, keberanian Lakes dalam catatan Plato ya kan, ya kan. Nah, apakah pada posisi saat itu ada benturan nggak dalam pemikiran Kang Firman yang orang sebenarnya Kang Firman ini jurusan kuliahnya itu apa? Teknik industri, hukum. Iya, jadi dia kuliah pernah di 3 kampus, di Unsera, di Primagraha, sama Unival ya kan ya. Iya di Unival. Dan memang jurusannya tidak ada yang nyambung ke filsafat, ke politik. Nah, kita berbicara filsafat keberanian Lakes ya. Iya, keberanian Lakes. Itu ada benturan nggak tentang keberanian itu seperti apa sih menurut Kang Firman dulu, terus kalau dianalogikan kepada buku itu? Kalau menurut buku Lakes itu keberanian itu dalam tentu perbuatan baik ya gitu. Perbuatan baik ketika kita berani dalam memperjuangkan kebaikan gitu. Terusan berani untuk apa ya, menyerahkan diri kepada Tuhan ketika ada masalah gitu. Karena waktu itu juga kan Socrates atau Plato itu ya, dia meninggal karena diracun itu kan. Biarkanlah hidup saya ini mati dengan cara diracun gitu tuh. Agar ya yang penting kebenaran itu agar tidak rusak ataupun gimana ya, maksudnya seperti itulah. Intinya mah keberanian tuh keberanian dalam kebaikan gitu tuh. Keberanian dalam kebaikan ya. Keberanian dalam kebaikan. Tapi kalau berbicara al-haq kalau Kanamuran kalau nggak salah al-haq, katakanlah itu walaupun pahit misalnya. Walaupun padahal benar ya, walaupun ya bahasanya ini mungkin dalam, ya saya juga nggak paham gitu, tapi ya udah katakan aja walaupun itu bahasanya lekit gitu, ya pahit gitu. Itu biasanya kejujurannya. Nah emang banyak sih potensi. Mungkin saya tidak mau menggali jauh tentang filsafat karena saya juga tidak terlalu mendalami filsafat. Kekhawatiran saya adalah bagaimana nanti saya ketika menanyakan ke Kang Firman, saya tidak dapat mencerna lebih dalam gitu. Nah makanya ngobrolnya ngalor ngidul aja di sini ya. Iya, yang penting kita ada aktivitas obrolan biar nggak sunyi. Ini sekretariat. Nah tapi kalau Atomic Habits itu sendiri yang apa itu? Atomic Habit itu pembiasaan merubah hal yang kecil menjadi besar. Nah kan kita seringkali menganggap hal yang kecil itu remeh-temeh ya. Iya, padahal itu mempunyai efek yang besar di kemudian hari. Efek yang besar di kemudian hari ya kan. Nah, kenapa apa sih yang sudah Kang Firman baca di buku itu? Ya sebenarnya inti dari buku itu sebenarnya melakukanlah hal-hal yang sedikit, tetapi dia rutin gitu. Setiap hari continue terus menerus gitu. Dengan jangka waktu ya
seterusnya gitu selama Semuanya. hidup kita lah gitu. Yang penting kan itu sebenarnya apa yang menjadi tujuan kita nanti di kemudian hari gitu. Misalkan jika kita ingin menjadi seorang apa ya, sastrawan ataupun seorang budayawan ataupun dari olahraga misalkan menjadi seorang pemain sepak bola misalkan, setidaknya kita setiap hari itu harus melakukan di lapangan passing ataupun lari-lari ataupun melatih skill kita di lapangan selama 1 jam ataupun sehari 1 jam ataupun 15 menit setengah jam lah gitu di lapangan kita melatih skill kita. Tetapi hal itu terus menerus sampai selama-lamanya gitu, itu akan nanti mempunyai perubahan yang sangat besar di kemudian hari. Karena memang dalam kehidupan ini mungkin tidak lepas ya dari sebuah pola, terusnya kegiatan pola, terusnya struktur, batasan-batasannya, nanti kita akan menaik step itu sendiri gitu. Nah, memang ya, saya potong dulu. Banyak orang yang berbicara masalah tadi, tapi melakukannya dengan hal yang instan. Nah, sekarang kebanyakan seperti itu. Pengennya instan. Instan kan? Banyak yang besar gitu kan. Ya, pengennya yang besar. Nah, itu dalam kancah pemikiran Kang Firman salah atau enggak sih? Apakah memang itu ya sudah sih kan gitu kan, wajarin aja, apalagi zaman sekarang kan gitu loh. Itu seperti apa? Karena kan berbicara sekarang yang 5.0 ya, kalau misalnya ya kan, mendapatkan sesuatu sebenarnya mudah kan gitu kan. Tinggal bagaimana kitanya gitu kan sebenarnya. Nah, ini gimana coba? Sebenarnya kalau misalkan segala sesuatu yang dilakukan secara instan gitu, tentu itu akan cepat hilang juga gitu. Seperti halnya ketika kita menghafal gitu, kita ingin melakukan secara instan cepat gitu, itu cepat juga hilangnya. Tapi ketika orang itu payah gitu, susah gitu, tapi dia akan lebih lama untuk mengingat gitu. Dan memang ketika segala sesuatu yang instan juga, saya pernah membaca buku filsafat ya tentang sebenarnya ya sesuatu yang instan tuh ada baiknya ada tidaknya gitu. Ya baiknya malah lebih cepat, artinya pemanfaatannya gitu tuh untuk apa diaplikasikannya gitu tuh. Itu lebih cepat di kehidupan sehari-hari gitu. Itu masuknya ke aksiologi. Aksiologi itu apa? Pemanfaatan. Itu apa tuh? Manfaat dari ilmu itu sendiri itu untuk diaplikasikan gitu. Namun kalau misalkan hal itu gitu, kadang cepat juga akan apa menghilang pun ambruk, nanti kita tidak punya apa ya gelagapan gitu. Tapi kalau misalkan hal-hal yang tidak instan gitu, hal yang tidak instan tuh seperti ilmu pengetahuan gitu, ilmu pengetahuan itu kan bukan praktis ya, bukan hal yang praktis untuk digunakan. Seperti pemahaman kita tentang agama ataupun pemahaman tentang bagaimana menyikapi sosial, tentang budaya, itu kan ilmu-ilmu yang mungkin kurang bisa diterapkan gitu. Ya bisa mah bisa, cuman mungkin butuh apa konversi untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu kan nanti ketika kita menemukan masalah dari kehidupan atas dasar ilmu tadi, kita tidak cepat ambruk kejiwaan kita ataupun mental kita, karena kita sudah mengetahui ilmu tadi itu sosiologi, itu sejarah, budaya. Setelah itu apalagi mengenai pemahaman sosial, mental, psikologi. Tapi kalau misalkan ilmu-ilmu praktis kan seperti ilmu teknologi, bagaimana cara untuk memasak air misalkan dengan teknologi itu sendiri, bagaimana kita melakukan menjual melalui online dengan metode-metode yang ada gitu ya, langsung diterapkan oleh kita. Itu kan praktis gitu tuh, manfaatnya praktis, langsung berguna dengan mengaplikasikan kehidupan sehari-hari kita.
Dan ketika itu ambruk nanti ya tidak bisa hilang gitu. Nanti kita kan akan goyah juga gitu karena tidak ada pemahaman ilmu tentang kejiwaan ataupun mental. Mungkin ke situ sih. Siap. Waduh, ternyata banyak sekali yang sudah Kang Firman utarakan nih, panjang lebar. Yang pada intinya sebenarnya apapun itu ya kita harus lakukan step by step ya kan, intinya itu ya. Jadi jangan selalu kita berpikir pencapaian, tapi kita harus berpikir bagaimana proses untuk mencapai itu kan itu. Kalau misalkan kita berpikirnya pencapaian untuk hasil yang besar, nah kita akan melupakan proses itu sendiri kan gitu kan. Ya kan kita nanti larinya loncatnya terlalu jauh. Nah ketika prosesnya enggak berjalan, nah kita merasakan kok gini amat ya kan ngomongnya. Ya kan gitu banyaknya. Nah mungkin obrolan ngalor ngidul ngopi, kata Kang Firman mengolah pikir. Mungkin sampai di sini, tapi sebelumnya mungkin akan ditutup beberapa kalimat dulu oleh Kang Firman, masukan ataupun apa entah kata mustika apa gitu loh kan, untuk menarik teman-teman semua dalam pembahasan yang cukup menarik bagi saya. Apa Kang Firman? Enggak, tadi pembahasannya ngalor ngidul. Khawatir saya mah dapat tidak dipahami oleh teman-teman. Makanya bahasa itu kan yang memahami orang lain kan gitu kan. Saya juga untuk memahaminya itu agak gimana gitu, tapi kan nanti dapat ngebelik bahasa saya ini kurang tertata gitu ya. Urusan tataman nanti itu kan. Ya, apa Kang Firman? Apa yang mungkin selama ini Kang Firman pelajari dan ini masukan kepada teman-teman semua? Untuk teman-teman semua, tetaplah jadi diri sendiri, tetaplah jadi yourself. Iya, dan teruslah gali potensi yang ada dalam diri gitu. Siap. Waktu adalah hal yang paling berharga. Sebenarnya itu sih. Waktu adalah sesuatu hal yang paling berharga. Gitu. Tapi rumusnya kata siapa itu? Faiz, siapa? Filsuf Faiz. Fahrudin Faiz. Oh ya, Fahrudin Faiz. Ya. Kebahagiaan itu sebenarnya hanya dua saja gitu tuh. Kesadaran, kita mempunyai kesadaran dan juga batasan gitu. Sadar dan batasan. Ketika kita sadar nih, kita sedang ada di mana gitu. Kita sedang apa? Kita sedang ada di acara mana, kita sadar dan kita mengetahui batasan gitu. Batasan saya, kemampuan saya segini gitu. Kenapa kita harus memaksakan seperti orang lain? Terus ada batasan-batasan kemampuan kita ataupun keuangan kita. Ada poin itu. Bahkan ada orang yang tidak tahu batasannya. Nah, iya itu. Batasan keuangan kita minim. Ada orang yang sebenarnya batas kemampuannya di situ, tapi dia mengambil alih ke kemampuan. Sebenarnya itu yang membuat kita pusing. Nah yaudah, siap itu aja. Mungkin nanti kita teruskan lagi di episode selanjutnya pembahasannya apa. Tapi ya pesan dari Kang Firman tadi, sadar dan batas, gitu kan. Untuk kata Fahrudin Faiz ya. Ya udah, terima kasih dari kita. Salam dari Jejak Cilegon. Setiap kita adalah murid, setiap kita adalah guru, dan itu kata yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.